Bab 1761. Tepat ketika Nanako melihat ke langit dan merindukan Charlie di dalam hatinya. Charlie, yang bersembunyi di dinding, akhirnya melihat sosok bergerak di halaman di bawah. Dia melewati keamanan rumah itu dan mengitari rumah setengah pagar, baru kemudian melihat Nanako, yang selalu peduli padanya. Melihat Nanako mengenakan kimono dengan sanggul tipis, Charlie tidak bisa menahan nafas. Dikatakan bahwa Nanako adalah standar Yamato Nadeshiko. Memang tidak berlebihan. Dia pasti yang paling cantik dan sempurna yang pernah dilihatnya seorang wanita. Namun, kursi roda di bawah Nanako membuat Charlie sedikit malu. Dia tidak bisa berpartisipasi di final dengan Aosue, dan juga bisa mengaku kalah dan mengakhiri permainan di awal kompetisi, tapi dia harus bertahan sampai akhir, yang menyebabkan trauma fisik yang hebat pada tubuhnya. Pada saat ini, Charlie ingin melompat langsung dari dinding dan menemuinya di sebelahnya, tetapi ketika dia berpikir untuk menggunakan cara pria seperti ini, dia tiba-tiba muncul di depannya, itu mungkin sedikit memalukan. Jika dia takut padanya, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Jika dia bertanya mengapa, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Charlie, yang selalu memiliki kualitas psikologis yang sangat baik, ragu-ragu saat ini. Pada saat yang sama, di Tokyo, ratusan kilometer jauhnya, Matsumoto, yang bersembunyi di kegelapan, masih melanjutkan permainan kejamnya. Sambil membiarkan bawahan yang menahan Zifei dan Ziu bersaudara menunggu kesempatan untuk datang dan membunuh, dia membiarkan gelombang orang lain memulai putaran baru perencanaan di Tokyo. Dia seperti badut jahat di Batman, The Dark Knight, berniat bermain dengan semua orang, dan kemudian secara bertahap membelah dan membunuh mereka satu persatu. Kali ini, targetnya adalah Eiki. Dia merasa hanya saja ketika Zifei dan Ziu diculik, mereka meninggalkan sedikit masalah bagi kedua keluarga mereka, dan ini tidak cukup untuk membuat kedua keluarga itu benar-benar memalingkan muka. Karena itu, dia ingin menambah perseteruan berdarah antara kedua keluarga tersebut. Hanya darah dan darah yang akan membuat orang kehilangan semua kewarasannya dan menjadi sangat gila. Jadi, malam ini, dia mengulurkan cakarnya ke arah Eiki Takahashi, yang lengannya telah dibongkar. Eiki adalah seorang pemuda di masa jayanya. Cedera lengan dan gips tidak akan memengaruhi kebutuhan fisiknya. Dan dia biasanya berada di Tokyo, dan dia juga dikenal sebagai pencari gadis muda. Banyak aktris terkenal di Tokyo adalah kekasih dan mainannya. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja menghasilkan banyak uang untuk mengakuisisi Hua dan, kepala grup gadis Jepang yang populer, untuk menjadikannya kekasihnya. Kebetulan girl group itu sedang melakukan variety show di TV Tokyo hari ini. Oleh karena itu, Eiki berniat untuk menyelinap keluar malam ini dan menghabiskan malam bersamanya. Pihak lain sangat ingin menjalin hubungan jangka panjang dengannya, dan tentu saja dia langsung setuju. Jadi, di bawah rangsangan hormon, Eiki mencemooh ayahnya untuk membiarkan dia tinggal di rumah dan menunggu sisa badai berlalu, dan diam-diam mengatur bawahannya untuk mengusirnya dari rumah dan menuju ke tempat tertinggi yang paling mewah. Klub akhir di Shibuya, Tokyo. Bab 1762. Di klub House kelas atas itu, dia memiliki kamar pribadi kelas atas yang tetap sepanjang tahun. Kamar ini didekorasi dengan mewah dan tersembunyi serta pribadi. Ini adalah tempat asal dari bintang wanita yang tidak terucapkan sepanjang tahun. Konvoi 3 Rolls-Royce membawa Eiki ke Shibuya, dan Eiki di dalam mobil terlalu bersemangat, menantikan awan asmara yang kuat dan hujan cinta malam ini. Ketika konvoi melewati lorong bawah tanah, sebuah truk biasa tiba-tiba mengerem dan menabrak arah, memblokir seluruh jalan secara horizontal. Beberapa kendaraan komersial hitam melaju tepat di belakang, menghalangi 3 Rolls-Royce keluarga Takahashi. Para pengawal di kendaraan terdepan dan di belakang menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan mereka mengeluarkan senjata untuk melindungi Eiki. Namun, di dalam mobil bisnis hitam di belakang, sekelompok besar orang berbaju hitam dengan senjata otomatis tiba-tiba melompat keluar. Semua senjata api di tangan orang-orang ini adalah senapan otomatis dan senapan mesin ringan mini. Daya tembaknya jauh lebih kuat daripada pengawal keluarga Takahashi. Sebelum pengawal keluarga Takahashi bisa pulih, ke-8 pengawal itu diayak. Saat ini, Eiki di Rolls-Royce tengah sudah syok. Di mobilnya, hanya ada satu pengemudi dan satu asisten, keduanya adalah orang biasa, dan mereka sama sekali tidak memiliki efektivitas tempur. Dan pihak lain,
tidak hanya memiliki sejumlah besar orang, tetapi juga memiliki daya tembak yang sangat kuat, benar-benar menghancurkan. Eiki sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menelepon ayahnya dan berkata dengan panik, "Ayah, selamatkan aku, ayah. Aku dikelilingi oleh pembunuh, datang dan selamatkan aku." Machi Takahashi berseru, "Apa kau tidak di rumah? Di mana pembunuhnya?" Eiki pingsan dan berteriak, "Ayah, aku di luar, dalam perjalanan ke Shibuya. Aku dikelilingi dan diserang oleh orang-orang, dan pengawalnya mati. Mereka sudah mendatangi saya, ayah. Anda memikirkan cara untuk menyelamatkan saya tidak ingin mati." Machi Takahashi hanya merasa langit berputar, dan dia meraung dengan suara serak, "Katakan pada mereka, saya bisa memberi mereka tidak peduli berapa banyak yang mereka minta. Selama mereka menahanmu selamanya." Begitu suara itu turun, sekelompok orang berbaju hitam sudah mengepung Rolls-Royce tempat Takahashi naik. Eiki bergegas keluar dari mobil dan berteriak histeris, "Tolong jangan bunuh aku." Ayahku berkata, "Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu inginkan, dia bisa memuaskanmu." Pria berkepala hitam itu menyeringai, "Uang? Kami, keluarga itu, tidak peduli dengan uang. Yang kami inginkan adalah kehidupan semua orang di keluarga Takahashi. Sekarang kami akan mengirimmu di jalan dulu, dan kami akan mengirim ayahmu dan keluargamu segera bergabung denganmu." Eiki sangat ketakutan hingga dia pingsan dan meratap dengan panik, "Aku mohon jangan membunuhku, aku masih muda, aku tidak ingin mati." Machi Takahashi juga berteriak sekuat tenaga di telepon, "Lepaskan anakku. Sesuatu datang padamu." Pria berkepala hitam itu mencibir, "Oh, Anda masih berbicara di telepon dengan Presiden Takahashi? Itu bagus, Presiden Takahashi, dengarkan saja jeritan putus asa putra Anda sebelum kematiannya. Bagaimanapun, dia menghancurkan kaca Rolls-Royce dengan pistol, tetapi saat pistol itu diarahkan ke Eiki, melihat air mata di wajah Eiki, dia tiba-tiba mengambil pistolnya kembali. Eiki mengira dia telah berubah pikiran dan berseru dengan penuh semangat, "Berapa yang kamu inginkan? Jika kamu mengatakan angka, ayahku akan segera memberimu uang." "Iya." Takahashi berpikir bahwa segala sesuatunya telah menjadi lebih baik, dan berseru, "Aku bisa memberimu 100 juta. Serahkan sekarang." Pria berbaju hitam itu terkekeh dan berkata dengan muram, "Keduanya terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin mengubah cara bermain." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat anak buahnya dan berkata dengan dingin, "Kemarilah dengan 2 barel bensin dari bagasi, dan saya akan membakarnya bersama dengan orang-orang dan mobil." Bab 1763. 5 menit berikutnya adalah 5 menit yang paling menyakitkan, menderita, dan runtuh dari kehidupan Takahashi. Dia tidak berani menutup telepon, karena dia tahu bahwa suara berikutnya yang dia dengar mungkin adalah suara terakhir yang ditinggalkan putranya di dunia. Namun, dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa pihak lain akan menyiksa putranya sampai mati dan membuatnya menderita kesakitan yang luar biasa ketika dia meninggal. Sebagai seorang ayah, apakah dia benar-benar ingin mendengarkan jeritan terakhirnya di telinganya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya pilihan? Segera setelah itu, si pembunuh menuangkan bensin ke dalam Rolls-Royce tempat Eiki duduk, dan bahkan teriakan histeris Eiki di dalam mobil sama sekali tidak dihiraukan. Setelah semua bensin dituangkan, pemimpinnya mengeluarkan sebungkus rokok dan sekotak korek api, menyalakan rokok dengan dingin, menyesapnya dengan keras, dan kemudian melemparkan batang korek api yang masih menyala ke jendela. Rolls-Royce yang sangat mewah berubah menjadi insinerator dalam sekejap, dan nyala api di dalamnya bahkan menyembur keluar dengan panik. Di dalam mobil, teriakan Eiki, asistennya, dan pengemudinya bagai neraka di bumi. Machi Takahashi di ujung telepon menangis. Dan jeritan itu berlangsung lebih dari 1 menit sebelum akhirnya dia tidak bisa mendengarnya. Takahashi tahu betul bahwa putranya telah meninggal. Bahkan mungkin saja mati tanpa seluruh tubuh. Pada saat ini, amarah pembalasan membakar kewarasannya. "Takehiko, Anda membunuh anak saya akan membunuh keluarga Anda." Karena itu, dia segera menelepon patriark sementara dari keluarga Tenglin, dan begitu dia berbicara, dia berkata dengan suara dingin, "Keluarga itu membunuh anakku. 4 anggota keluarga Tenglin, termasuk Tenglin Sensei. Juga karena dia, aku ingin kamu membunuh putri Takehiko dulu, dan kemudian membunuh Takehiko, anjing tua itu juga." Suara pihak lain tiba-tiba bergetar, "Mr. Takahashi, jangan khawatir,
Orang-orang kami sedang melihat-lihat rumah keluarga itu di Kyoto. Putri Takehiko belum meninggalkan tempat itu. Kita bisa membunuhnya malam ini. Machi Takahashi meraung serak, bunuh dia sekarang. Aku ingin kamu membunuhnya sekarang. Aku ingin kau memenggal kepalanya hidup-hidup, dan kemudian mengirimiku videonya. Takehiko, biarkan aku mendengar dengan telingaku sendiri kematian tragis putraku. Aku ingin dia melihat kepala putrinya di tempat yang aneh. Pihak lain segera berkata, oke Tuan Takahashi, saya akan memerintahkan mereka untuk membunuh Nanako. Pada saat yang sama, Kyoto. Salju semakin membesar. Di salju tebal ini, Charlie diam-diam mengamati Nanako selama hampir 10 menit. Dalam 10 menit ini, Nanako memandang ke langit dengan bingung, dan terkadang membungkuk, mengumpulkan kepingan salju putih dari tanah, bermain sendirian tampak sangat bahagia. Pada saat Charlie memutuskan untuk turun menemuinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dari kegelapan di kejauhan, beberapa bayangan hitam menyerang lokasinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dilihat dari postur tubuh saat berlari dan cara bernafas saat berlari, bayangan hitam ini sangat mirip dengan keempat Tenglin. Charlie segera menjadi waspada. Orang-orang ini semuanya harus menjadi ninja. Apalagi ini adalah ninja dari keluarga Tenglin. Bab 1764. Charlie merasa bahwa mereka tidak pandai datang, jadi dia segera menyembunyikan nafasnya dan mengamatinya secara diam-diam, dan melihat bahwa orang-orang ini memanjat tembok dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian bergegas menuju Nanako dari berbagai arah. Meskipun Nanako terluka parah tetapi masih belum sembuh, dia masih seorang ahli seni bela diri, dan dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dia sudah memperhatikan 6 orang ini sebelum mereka mendekat. Saat ini, Nanako ingin berteriak dan memanggil pengurus rumah dan pengurus rumah dari halaman lain untuk membantu, tetapi ketika dia akan meminta bantuan, dia tiba-tiba menyerah. Sebab, dia sudah melihat dari sosok ke-6 orang ini bahwa orang-orang ini semuanya ninja tanpa kecuali. Meski ada ninja di keluarganya, mereka semua ada di Tokyo, bukan di Kyoto. Kekuatan ninja sangat kuat, dan kemampuan tempur sebenarnya lebih kuat. Bahkan sebelum dia terluka, dia tidak bisa mengalahkan ninja biasa, apalagi ada 6. Dan tampaknya mereka memiliki setidaknya kekuatan ninja level menengah. Hampir pada saat ini, Nanako mengerti bahwa untuk mengumpulkan semua orang di Menshan ini, itu mungkin bukan lawan dari 6 orang ini. Dalam hal ini, mengapa repot-repot meminta bantuan dan membiarkan orang lain mati untuknya? Bagaimanapun, sekelompok orang ini datang padanya pada pandangan pertama. Jadi, tepat ketika 6 orang ini hampir bergegas ke Nanako, dia berbicara dengan tidak rendah hati dan tidak kuat, kalian para senior, jika kamu datang untuk membunuhku, maka aku bisa bekerja sama, tapi tolong biarkan orang lain di rumah ini menjadi terhindar. Sebagian besar kehidupan manusia bukanlah anak-anak dari keluarga itu, tetapi hanya pembantu yang bekerja di dalam keluarga. Pemimpinnya mencibir, saya sudah lama mendengar bahwa putri tertua dari keluarga itu luar biasa. Saat aku melihatmu hari ini, sungguh kau luar biasa. Setelah itu, dia menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, memang benar kami di sini untuk mengambil hidupmu agar ayahmu membayarnya. Dia diam-diam membunuh 4 anggota keluarga Tenglin dan majikan tertua Takahashi. Aku hanya bisa mengambil nyawamu untuk hidupmu agar ayahmu membayar sedikit bunga dulu. Charlie terkejut saat mendengar ini. Apa? Eiki sudah mati? Sepertinya setelah dia meninggalkan Tokyo, Tokyo sama sekali tidak damai. Pada saat ini, Nanako, yang dikelilingi oleh 6 orang di halaman, berseru, tidak mungkin. Ayahku jelas bukan orang seperti itu. Masalah ini pasti kesalahpahaman lain. Salah paham? Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk, dia membekukan 4 tuan dari keluarga Tenglin menjadi es loli berbentuk manusia dan membakar tuan muda dari keluarga Takahashi menjadi minuman bersoda. Katakan padaku ini adalah kesalahpahaman? Nanako berkata dengan tegas, saya kenal ayah saya. Meskipun dia bukan orang yang baik, dia setidaknya memiliki intinya. Bahkan jika dia adalah musuh, dia jujur dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakiti orang dengan panah rahasia. Pria itu mencibir dan berkata, mengenal orang lain, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati, Anda mungkin tidak benar-benar memahami Takehiko. Tapi Anda bisa mengambil 1 langkah dulu, dan setelah dia di jalan, Anda bisa bertanya apakah dia sudah melakukan sesuatu. Setelah itu, dia langsung berkata kepada orang di sebelahnya, keluarkan video ponselnya,
aku akan mengirimkan video pemenggalan itu ke Tuan Takahashi. Baik. Pemimpinnya mengeluarkan pedang ninja yang sangat tajam dari pinggangnya, menyalakan cahaya dingin, dan berkata kepada Nanako, "Nona Ito, waktunya mati." Nanako mengangguk dalam diam, lalu menutup matanya untuk menyatakan takdirnya, bergumam pada dirinya sendiri dalam kesedihan, "Tuan, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Pemimpinnya menghela nafas sedikit, "Nona Ito, aku akan membuatmu mati bahagia, dan kuharap kamu tidak akan terlahir di keluarga kaya di kehidupan selanjutnya." Karena itu, dia mengangkat tinggi pedang ninjanya, semua kekuatannya terkumpul di lengannya, siap untuk memotong leher Nanako kapan saja. Nanako juga patah hati saat ini, matanya yang indah tertutup rapat, menunggu saat takdir akhirnya tiba. Pada saat kepala pria itu diangkat untuk menjatuhkan pedangnya, sebilah pedang Hanmang datang kepadanya dengan cepat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan teriakan, shuriken beracun ditembakkan dari tengah alisnya. Dan orang yang akan memenggal kepala Nanako ini mati mendadak pada saat ini. Charlie akhirnya bergerak. Bab 1765. Faktanya, saat pria itu mengangkat pedang ninja, 5 orang lainnya mundur 2 langkah. Ini karena mereka tidak ingin darah terciprat ke tubuh mereka saat disemprotkan. Namun, mata mereka terus menatap Nanako, menunggu darah mengalir. Dan Nanako sendiri juga siap menemui ajal. Namun, gambar itu berhenti tiba-tiba pada saat ini. Pedang ninja terangkat tinggi, melayang di udara, dan orang lain tidak tahu mengapa dia terlambat. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa Algojo yang memegang pedang sudah mati. Panjangnya hanya beberapa sentimeter yang tersisa di bagian tengah dahinya. Lukanya terlalu dekat dengan tubuh pedang, jadi hanya sedikit darah yang menembus dari luka dan menetes di atas salju yang putih dan tebal, merah terang langsung pingsan. Tepat ketika orang-orang ini tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi, mereka menemukan bahwa pedang di tangan yang menusuk alis orang ini ternyata sangat familiar. Orang yang mengambil telepon untuk merekam video berteriak dengan ngeri, "Ah! Ini Shuriken King Tian. Ini memang Shuriken Tenglin King Tian." Setelah Charlie membunuhnya, dia menyimpan semua senjata rahasia miliknya, dan itu sangat berguna saat ini. 5 orang yang tersisa tiba-tiba terkejut. Kematian tragis Tenglin Sensei dan Tenglin King Tian telah membuat mereka ketakutan. Sekarang, Shuriken Tenglin King Tian membunuh anggota keluarga mereka yang lain. Dapat dilihat bahwa krisis sudah di depan mata. Orang yang merekam video dengan ponselnya, membuang ponselnya dan berkata kepada 4 orang lainnya, "Aturlah susunannya. Atur sebuah arai." 4 orang lainnya pulih untuk sementara waktu, dan mengeluarkan pisau ninja satu demi satu. Kelima orang itu membentuk lingkaran kecil dari belakang ke belakang, dan masing-masing dijaga ke arah yang berbeda. Ini adalah formasi bidak yang paling umum digunakan saat ninja bertahan. Pada saat ini, Nanako mendengar gerakan tersebut dan membuka matanya, dan tiba-tiba menyadari bahwa pria yang akan menebasnya telah menjadi mayat yang berdiri, dan 5 orang lainnya membentuk formasi pertahanan seperti musuh besar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, salah satu dari 5 orang itu tiba-tiba jatuh lurus ke depan dan terjun ke dalam salju tebal. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mengulurkan tangan dan berbalik, hanya untuk menemukan bahwa ada shuriken yang menempel di tengah dahi dan alisnya. Pria itu menunjuk ke dinding dan berkata dengan gugup, "Di dinding." Akibatnya, 4 orang yang tersisa menyerahkan formasi pertahanan melingkar, satu demi satu dengan 12 poin, menatap ke arah di mana shuriken menembak tadi. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, "Apa kemampuan untuk melukai orang dengan panah rahasia? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan." Meskipun dia berkata begitu, dia tidak berharap kata-kata seperti itu benar-benar menggairahkan pihak lain. Lagi pula, ini kedengarannya terlalu anak-anak, bagaimana lawan bisa dibodohi olehnya jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, tidak ada yang mengira bahwa saat suaranya jatuh, sosok gelap tiba-tiba melompat ke dinding. Dengan segera, bayangan gelap itu mengambil langkah santai dan melangkah ke arah mereka. Setiap kali bayangan hitam itu menginjak kaki, salju berderit di tanah, membuat keempat orang itu semakin ketakutan. Nanako mengamati bayangan gelap itu dengan mata terbelalak. Dia ingin tahu siapa pria yang menyelamatkannya secara diam-diam. Dan ketika bayangan gelap datang padanya untuk membiarkan dia melihat orang-orang, dia langsung disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Charlie, yang sudah lama dia pikirkan.
Pada saat ini, Nanako mengira dia salah, dan dia berhalusinasi. Jadi dia menyeka matanya dan melihat dengan hati-hati.